Terkadang, ketika Allah menghadirkan orang yang tepat dalam hidupmu, rasanya justru tidak tepat sama sekali. Kamu mengharapkan ketenangan. Kamu berharap segalanya berjalan lancar dan mudah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kebingungan, ketidaknyamanan, dan situasi yang membuatmu mempertanyakan segalanya. Kamu mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa menjadi hal yang baik? Mengapa sesuatu yang seharusnya terasa damai justru terasa begitu menantang? Tapi bagaimana jika momen-momen sulit itu bukanlah peringatan, melainkan pertanda? Bagaimana jika Allah sedang menunjukkan kepadamu melalui perjuangan, melalui ketidaknyamanan, bahwa orang ini memang ditakdirkan untuk hadir dalam hidupmu? Karena terkadang orang yang tepat tidak datang dengan lembut. Mereka datang dengan tujuan. Mereka menggugah hatimu, menguji emosimu, dan membangkitkan bagian dari dirimu yang selama ini tidak kamu sadari, butuh disembuhkan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal tidak nyaman yang mungkin terjadi ketika Allah sedang menunjukkan orang yang ditulis untukmu. Ini bukan tanda bahaya, ini tanda spiritual, dan seringkali datang dengan cara yang sulit diterima, tapi mustahil untuk diabaikan. Jadi, jika saat ini kamu merasa ragu tentang seseorang dalam hidupmu, jika hatimu terombang-ambing antara ingin pergi atau tetap bertahan, maka tetaplah bersama saya. Salah satu tanda ini mungkin adalah kejelasan yang selama ini dicari oleh jiwamu. Nomor 1, kamu sering bentrok tapi tumbuh dari situ. Ketika kita membayangkan sosok yang ditakdirkan untuk kita, bayangan pertama yang muncul biasanya adalah keindahan dan ketenangan. Kita menginginkan hubungan yang penuh kenyamanan, saling memahami, tanpa banyak drama, tanpa luka. Kita ingin cerita cinta yang mengalir mulus, seperti potongan kisah dalam film atau dongeng. Namun realita seringkali berbeda. Kadang, justru dengan orang yang kamu rasa ada sesuatu yang kuat di antara kalian, kamu malah sering bertengkar. Perbedaan pendapat muncul hampir setiap saat. Kamu merasa tidak didengar, dia merasa disalahpahami, dan kamu pun mulai bertanya-tanya dalam hati, kalau memang dia jodohku, kenapa rasanya serumit ini? Tapi bagaimana jika kerumitan itu bukan tanda penolakan, melainkan tanda persiapan? Bagaimana jika bentrokan itu adalah alat yang Allah gunakan untuk membentuk 2 jiwa menjadi satu tim yang lebih kuat? Terkadang, Allah tidak menghadirkan pasangan yang langsung cocok di awal. Dia menghadirkan seseorang yang menantang pola pikirmu, mengusik egomu, dan mengungkapkan sisi-sisi dirimu yang belum kamu lihat sendiri. Bukan untuk menyakitimu, tapi agar kamu mengenal dirimu lebih dalam. Hubungan seperti ini seringkali terasa mengguncang, tapi justru dari guncangan itulah pertumbuhan lahir. Orang ini mungkin tidak membenarkan semua opinimu, tapi justru dari ketidaksetujuan itu, kamu belajar melihat dunia dari sudut pandang baru. Dia mungkin tidak selalu memeluk emosimu, tapi dia mengajakmu untuk lebih bijak mengelolanya. Dia tidak memanjakan egomu, tapi dia menguatkan jiwamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Dan seperti cermin, mereka tidak menampilkan apa yang ingin kamu lihat, tapi apa yang perlu kamu lihat. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangkitkan. Kadang Allah mengirim seseorang yang menjadi alat ukur pertumbuhanmu. Lewat konflik kecil, kamu belajar bersabar. Lewat perbedaan pandangan, kamu belajar rendah hati. Lewat rasa kecewa, kamu belajar komunikasi. Dia mungkin bukan pasangan yang selalu menyenangkan, tapi dia adalah pasangan yang membawa kamu naik level secara mental, emosional, dan spiritual. Hubungan yang ditakdirkan tidak selalu yang paling mulus, tapi yang paling membentukmu. Bukan hanya membuatmu bahagia sementara, tapi membuatmu dewasa selamanya. Jadi sebelum kamu memutuskan pergi karena konflik yang melelahkan,
Tanyakan pada hatimu, apakah rasa sakit ini menghancurkan atau sedang membangun aku jadi lebih kuat? Kadang, cinta sejati tidak datang dalam bentuk pelukan yang manis, tapi dalam bentuk percakapan yang sulit. Kadang, jodoh sejati bukan yang selalu setuju, tapi yang tidak pernah menyerah memperbaiki. Orang yang ditakdirkan untukmu mungkin tidak selalu terasa nyaman, tapi mereka akan selalu membawamu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu. Dan dalam proses itu, kamu pun akan melihat bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi jembatan menuju cinta yang matang dan tak tergoyahkan. Nomor 2, mereka memicu rasa tidak amanmu, lalu membantumu menyembuhkannya. Ada kalanya seseorang hadir dalam hidupmu bukan untuk memberimu rasa nyaman, tetapi justru untuk mengaduk-aduk apa yang selama ini kamu simpan rapat-rapat di dalam diri. Kehadiran mereka tidak langsung membuatmu merasa kuat atau hebat. Sebaliknya, kamu merasa rentan, terbuka, seperti semua lapisan pertahanan yang kamu bangun selama ini tiba-tiba runtuh di hadapan mereka. Anehnya, mereka tidak menghina. Mereka tidak meremehkan. Bahkan seringkali mereka bersikap sangat lembut, sangat manusiawi. Tapi ada sesuatu dalam cara mereka berbicara, menatap, atau bahkan diam yang membuatmu merasa dilihat dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Mereka tidak menyentuh lukamu secara langsung, namun kehadiran mereka memantulkan cahaya ke arah luka itu. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai terusik, mulai merasa gelisah, mulai mempertanyakan banyak hal yang selama ini kamu anggap sudah selesai. Tentang dirimu, tentang masa lalu, tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mungkin mereka bertanya sesuatu yang tampaknya sepele, tapi berhasil membangkitkan emosi yang selama ini kamu pendam. Mungkin mereka memperhatikan gestur atau ekspresimu yang nyaris tak pernah ada orang pedulikan. Atau mungkin karena kehadiran mereka yang terasa begitu tulus dan jujur, kamu mulai bertanya-tanya, mengapa aku merasa tidak cukup? Atau mengapa aku takut kehilangan seseorang yang bahkan belum aku miliki sepenuhnya? Dan di sanalah prosesnya dimulai. Di titik paling tidak nyaman, di tempat di mana ego mulai merasa terancam dan hati mulai meronta. Namun, yang membedakan mereka dari orang lain adalah mereka tidak lari saat kamu mulai menunjukkan sisi terlemahmu. Mereka tidak memanfaatkan celah itu untuk menyakitimu. Mereka tidak menertawakan ketakutanmu atau menyalahkanmu karena belum sembuh. Sebaliknya mereka tetap tinggal, mereka tetap mendengarkan, dan pelan-pelan mereka membantumu memandang rasa sakit itu dengan lebih lembut. Mereka tidak mengklaim punya jawaban, tapi kehadiran mereka sendiri menjadi ruang aman bagimu untuk mulai bertanya, untuk mulai menangis, untuk mulai merangkul bagian-bagian dirimu yang selama ini kamu tolak. Ini bukan kekacauan. Ini bukan drama. Ini adalah proses penyembuhan. Ini adalah bentuk cinta yang tak selalu manis di awal, tapi menyelamatkan di akhir. Terkadang, Allah mengizinkan rasa tidak aman itu muncul, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menunjukkan bagian mana dalam dirimu yang butuh diperhatikan dan disembuhkan. Dan Dia, dalam kasih sayangnya, mengirim seseorang yang bisa membantumu melihatnya, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarh ayat 6. Lihatlah lebih dalam. Mungkin kemudahan itu datang dalam bentuk seseorang yang tidak takut melihat lukamu, yang tidak berpaling saat kamu menunjukkan rasa takutmu, yang tidak berusaha memperbaiki dirimu, tapi memilih untuk menemanimu sembuh. Tidak semua orang dikirim untuk menyembuhkan, tapi sesekali seseorang datang dan menjalankan peran itu, bahkan tanpa mereka sadari. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri, dan lewat keberadaan mereka, kamu mulai belajar memaafkan dirimu sendiri. Jadi, jika kamu bertemu seseorang yang memunculkan rasa tidak aman dalam dirimu, jangan buru-buru pergi.
Duduklah sejenak dengan rasa itu. Tanyakan, apakah ini luka yang perlu aku hadapi? Apakah orang ini diizinkan Tuhan untuk membantuku menyentuhnya? Karena bisa jadi, mereka bukan hadir untuk membuatmu merasa kecil, tapi untuk membantumu bangkit. Bukan untuk menghakimi masa lalumu, tapi untuk menemanimu menulis lembaran baru. Dan bukan hanya hadir di saat kamu bersinar, tapi juga saat kamu sedang belajar menyalakan kembali cahaya dalam dirimu. Nomor 3, kamu mencoba menjauh, tapi mereka terus kembali. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu merasa tidak punya pilihan lain selain melepaskan. Kamu lelah dengan perasaan yang menggantung, dengan harapan yang tak kunjung pasti, dan dengan hubungan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka kamu memutuskan untuk mundur. Kamu mencoba mengikhlaskan, meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah jalan terbaik. Kamu memohon kepada Allah agar hati ini tidak lagi bergantung, agar kenangan bisa pudar, agar rindu bisa menguap bersama waktu. Kamu menutup pintu dengan perlahan, bukan karena benci, tapi karena ingin menjaga ketenangan hati. Kamu menjaga jarak, mengalihkan perhatian, bahkan mungkin memulai kembali hidup dari awal. Tapi anehnya, sekeras apapun kamu mencoba menjauh, mereka tetap kembali. Tidak dengan paksaan, tidak dengan drama, dan tidak pula dengan tangisan. Mereka datang dengan ketenangan, dengan rasa hormat, dan kadang dengan versi diri yang lebih bijak dari sebelumnya. Ada sesuatu tentang mereka yang terasa familiar, seperti rumah yang lama tidak kamu kunjungi, tapi tetap terasa hangat saat kamu kembali. Meskipun kalian telah terpisah waktu, jarak, atau bahkan pilihan hidup, keberadaan mereka selalu menemukan cara untuk hadir kembali dalam kisahmu. Dan pada titik tertentu, kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah qadar yang sedang berjalan? Ini bukan tentang mengejar cinta yang hilang, bukan tentang terjebak dalam siklus hubungan yang menyakitkan. Ini adalah tentang waktu ilahi, divine timing. Tentang dua jiwa yang mungkin dulu bertemu terlalu cepat, sebelum mereka cukup dewasa untuk menghargai satu sama lain. Tentang dua hati yang dulu mungkin belum sembuh dari luka-luka lama. Maka Allah pisahkan mereka, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai proses. Agar keduanya tumbuh, agar keduanya mengenal diri sendiri lebih dalam, agar saat mereka bertemu kembali, mereka bukan lagi dua orang yang sama. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Hadis riwayat Muslim. Betapa besar penghiburan dari sabda itu, bahwa apa yang benar-benar untukmu tidak akan pernah terlewat, dan apa yang bukan untukmu, tidak peduli seberapa besar usahamu, tetap tidak akan menjadi milikmu. Maka jika seseorang terus kembali dalam hidupmu, tidak membawa luka, tapi membawa ketulusan dan niat baik, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin itu adalah bagian dari takdir yang sedang Allah rajut perlahan. Perhatikan polanya. Jika mereka datang kembali, tidak membawa kekacauan, tapi justru membawa ketenangan. Jika mereka tidak menyeretmu kembali ke masa lalu, tapi mengajakmu tumbuh ke masa depan, maka mungkin kehadiran mereka adalah bagian dari tujuanmu. Bukan untuk mengganggu kedamaianmu, tapi justru untuk menjadi bagian dari pertumbuhanmu. Karena terkadang Allah mengirimkan seseorang kembali ke dalam hidupmu, bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu sudah siap untuk mengenal makna cinta yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih ilahi. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi bertanya, mengapa mereka kembali? Tapi kamu mulai berkata, dengan penuh syukur, mungkin inilah waktunya yang tepat. Nomor 4, kamu merasa takut. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka benar.
Kamu pernah memanjatkan doa dengan air mata. Kamu memohon dalam sujud terdalammu, berharap Allah menghadirkan seseorang yang bisa menjadi pengingat akannya. Seseorang yang bukan hanya menemani perjalanan duniawimu, tapi juga membimbingmu di jalan menuju akhirat. Kamu meminta seseorang yang bisa menjadi teman sejiwa dalam iman, yang hatinya terikat pada agama, sebagaimana hatimu ingin terikat, yang memiliki tujuan akhir yang sama, ridha Allah. Dan kemudian, orang itu datang. Tanpa diduga, mereka hadir dengan kelembutan yang tidak memaksa, dengan tutur yang terasa akrab di jiwamu. Mereka hadir bukan untuk mengubahmu, tapi untuk mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Mereka menghormati prinsip hidupmu. Mereka memahami nilai-nilai yang kamu perjuangkan. Mereka tidak mengajakmu menjauh dari Allah, tapi justru mendekat. Namun, yang kamu rasakan bukan ketenangan sepenuhnya. Yang muncul justru rasa takut. Anehnya, bukan karena mereka menyakitimu, bukan karena mereka toksik, tapi karena untuk pertama kalinya, semuanya terasa terlalu nyata, terlalu tulus, terlalu sesuai dengan apa yang kamu minta dulu dalam diam. Dan disitulah rasa takut itu tumbuh. Bukan takut pada mereka, tapi pada dirimu sendiri. Apakah kamu layak dicintai sedalam itu? Apakah kamu benar-benar siap membangun hubungan yang membawa namanya? Apakah kamu mampu menjaga apa yang telah kamu doakan selama ini? Ini bukan sekadar hubungan biasa. Ini menyentuh sisi terdalam dari hatimu. Sisi yang biasanya kamu sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri. Dan ketika seseorang hadir dan melihatmu dalam wujud paling jujurmu, itu bisa sangat menakutkan. Bukan karena cinta mereka menyakitkan, tapi karena cinta mereka menyembuhkan. Dan proses penyembuhan, meskipun indah, seringkali menyakitkan pada awalnya. Kita seringkali membayangkan jawaban doa akan datang dalam bentuk ketenangan, tanpa ragu, tanpa beban. Tapi nyatanya, jawaban dari langit kadang datang dengan bentuk yang lebih tajam. Tantangan untuk tumbuh, tekanan untuk berubah, dorongan untuk membuka hati sepenuhnya. Dan tekanan seperti itu, meskipun indah, bisa terasa menakutkan. Tapi bukankah itu bukti bahwa ini bukan hal yang sepele? Karena Allah tidak menguji dengan hal kecil ketika Dia menyiapkanmu untuk hal besar. Ketahuilah bahwa rasa takut ini bukanlah tanda bahwa kamu harus mundur. Bisa jadi, ini adalah tanda bahwa kamu harus lebih mendekat. Bukan hanya pada mereka, tapi pada Allah yang telah menjawab doamu melalui mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, Tuhanmu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Dia malu jika hambanya mengangkat tangan kepadanya, lalu Dia membiarkannya kembali dengan tangan kosong. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Mungkin sekarang adalah waktunya untuk berhenti lari dari apa yang kamu minta. Mungkin ini bukan kesalahan, tapi bentuk kasih sayang yang belum bisa kamu pahami sepenuhnya. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu untuk menerima cinta, bukan hanya darinya, tapi juga dari hambanya yang membawa cahaya itu ke dalam hidupmu. Jangan buru-buru menjauh hanya karena kamu takut. Kadang, rasa takut itu bukan tanda untuk pergi, tapi sinyal untuk lebih berserah. Karena bisa jadi, jawaban dari langit memang tidak selalu datang dalam kenyamanan, tapi selalu datang dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuatmu merasa takut. Nomor 5. Mereka tidak sesuai tipemu, tapi mereka sesuai jiwamu. Kamu punya bayangan di pikiran tentang siapa yang akan jadi pasanganmu. Mungkin kamu membayangkan seseorang dengan penampilan tertentu, cara bicara tertentu, latar belakang yang mirip, atau kepribadian yang serupa. Kamu punya tipe, sebuah daftar mental, dan kamu pikir orang yang tepat harus cocok dengan daftar itu. Tapi kemudian, seseorang hadir dalam hidupmu, dan mereka sama sekali tidak sesuai bayangan. Mereka mungkin datang dari tempat yang berbeda,
Mereka berbicara dengan cara yang berbeda. Minat mereka mungkin tidak sesuai harapanmu, dan kamu mulai bertanya, mengapa mereka? Kamu mencoba mencari penjelasan. Kamu membandingkan mereka dengan daftar yang kamu punya. Kamu mencari alasan untuk berkata, tidak. Tapi, jauh di dalam hati, kamu merasa tenang di dekat mereka. Kamu merasa aman. Kamu merasa dilihat. Dan meskipun mereka bukan yang kamu bayangkan, ada sesuatu dari keberadaan mereka yang membawamu pada ketenangan. Hubunganmu dengan agama menjadi lebih kuat. Fokusmu menjadi lebih tajam. Kamu mulai menjadi versi dirimu yang lebih baik, tanpa dipaksa. Mereka mungkin tidak cocok dengan tipemu, tapi mereka sejalan dengan arah hidupmu. Mereka mungkin tak sesuai daftar keinginanmu, tapi mereka sesuai dengan jiwamu. Dan itu bukan kesalahan. Terkadang, Allah menghapus preferensimu, agar Dia bisa memberimu tujuan hidupmu. Dia mengambil apa yang kamu kira kamu inginkan, untuk memberi apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Orang yang tepat mungkin tidak datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Mereka mungkin tidak berbicara dalam bahasa yang sama, tapi mereka akan berbicara pada jiwamu dan membawa kamu lebih dekat pada Allah, bukan menjauhkanmu. Jadi, jangan cepat-cepat menolak seseorang hanya karena mereka tidak sesuai bayanganmu. Terkadang, Allah menyembunyikan hadiah terbesarnya di balik hal-hal yang menantang ekspektasimu. Karena Dia ingin menunjukkan bahwa rencananya selalu lebih baik daripada rencanamu sendiri. Jika kamu merasa bingung karena seseorang dalam hidupmu tidak membawa kenyamanan seperti yang kamu harapkan, berhentilah sejenak dan lihat lagi. Tidak semua ketidaknyamanan adalah peringatan. Kadang, itu adalah tanda bahwa sesuatu yang nyata sedang terjadi, bahwa kamu sedang dibentuk, bahwa hatimu sedang diuji bukan untuk patah, tapi untuk tumbuh. Mungkin Allah menunjukkan orang ini padamu bukan lewat kemudahan, tapi lewat tantangan. Bukan lewat segalanya yang berjalan sempurna, tapi lewat pelajaran, kesabaran, dan refleksi yang mereka bawa ke dalam hidupmu. Tanda-tanda ini mungkin tidak terlihat jelas pada awalnya, bahkan bisa terasa tidak nyaman, penuh ketidakpastian, atau berat. Namun, di dalam perjuangan itu, mungkin ada hikmah, mungkin ada rahmat, mungkin ada cinta yang ditulis oleh Dia yang lebih mengenal hatimu daripada dirimu sendiri. Maka, tetaplah berpegang pada Al-Quran. Jaga kejujuran hatimu. Dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah mengabaikan doa-doamu. Terkadang, orang yang membuatmu merasa tidak nyaman justru adalah orang yang diutus untuk membantumu tumbuh menjadi dirimu yang sebenarnya dan mencintai dengan cara yang membawamu menuju jannah. Jangan terburu-buru melepaskan sesuatu hanya karena terasa asing. Bisa jadi, kamu sedang berdiri di hadapan seseorang yang memang telah Allah tulis khusus untukmu.